Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 407, dikepung dan dibunuh. Para patriark bela diri dari kuil bumi telah dibunuh. Banyak kultivator bela diri di kota terkejut oleh pemandangan itu. Kuil-kuil para dewa memiliki status yang sangat tinggi di dunia ini. Mereka mewakili otoritas ilahi tertinggi, berjalan di antara manusia atas nama para dewa dan iblis. Selama berabad-abad, sedikit yang berani menantang otoritas kuil-kuil tersebut. Mereka yang melakukannya sering berakhir dengan nasib tragis. Namun, Luo Xiu tidak memedulikan hal ini. Kewibawaan ilahi tertinggi hanya berlaku bagi para kultivator bela diri biasa. Orang ini membunuh para utusan kuil bumi dan berani tetap di sini. Orang-orang bahkan lebih terkejut melihat bahwa pembunuh itu tidak segera pergi, melainkan duduk bersila di sebuah gunung tandus di luar kota, tampak tanpa rasa takut. Begitu kuil bumi mendapatkan kabar ini, mereka pasti akan mengirimkan tokoh-tokoh kuat ke sini, mungkin bahkan para patriark bela diri yang luar biasa atau bahkan keberadaan tingkat kekaisaran. Banyak orang di kota Serigala Langit mengamati dari kejauhan, penasaran dengan nasib pembunuh ini. Seperti darah, matahari terbenam meninggalkan langit yang memerah, dan malam bulan terbit, bulan purnama menggantung tinggi. Sebuah cahaya api memanjang seperti bintang jatuh melintasi langit. Cahaya api ini adalah sebuah payung kebesaran, dan di bawah payung itu duduk seorang wanita. Dia memiliki rambut pirang tergerai, mata biru seperti bintang paling cemerlang di langit malam. Kulitnya putih bersih seperti giok, wajahnya memukau, membuat sebagian besar wanita cantik di dunia ini merasa minder di hadapannya. Di belakangnya, berdiri beberapa gadis cantik, masing-masing juga merupakan wanita yang luar biasa. Payung kebesaran itu seperti obor yang terbakar, berhenti di udara. Kamu adalah pembunuh para patriark bela diri dari kuil bumi? Wanita berambut pirang di bawah payung itu menatap Luo Xiu dan bertanya. Kamu siapa? Luo Xiu mendongak, bersikap dingin. Ini adalah junjunganku, Dewi Api dari kuil api, kata salah satu pelayan wanita berambut pirang dengan suara nyaring. Dewi Api, orang-orang yang melihat di kota Serigala Langit terkejut, karena setiap dewi atau dewa dari kuil-kuil itu kelak pasti menjadi sosok paling kuat di dunia ini. Faksi cahaya dan faksi kegelapan saling bermusuhan. Sebagai anggota faksi cahaya, bertemu denganmu berarti aku harus bertindak, kata Dewi Api dengan serius. Luo Xiu tersenyum dingin. Menurutku kamu sebaiknya segera pergi, karena kamu bukan tandinganku. Itu belum tentu. Suara marah terdengar dari kegelapan malam. 18 sosok muncul di udara. Masing-masing adalah kultivator patriark bela diri, mengelilingi Luo Xiu dari 4 penjuru gunung. 18 patriark bela diri, ini yang kamu andalkan untuk melawanku? Mata Luo Xiu menyipit, berpura-pura, ini akan menjadi tempat pemakamanmu. 18 patriark bela diri menyerang serentak. Setiap serangan sangat kuat, kekuatannya mengejutkan, menimbulkan unsur bumi, angin, air, dan api. Boom! Sayap roh terbentang di belakang Luo Xiu. Tubuhnya segera menghilang dari tempatnya, menyerang ke arah Dewi Api di bawah payung kebesaran. Dia mengangkat tangan dan memegang tombak naga hitam, aura yang menakutkan mengelilinginya. Boom! Luo Xiu menghantam payung kebesaran itu. Tombak naga hitam yang tak tertandingi hanya meninggalkan bekas putih pada payung itu, tidak berhasil menghancurkannya. Senjata perang tingkat spiritual. Luo Xiu terkejut, tidak menyangka Dewi Api memiliki harta semacam ini untuk melindunginya. Dia tidak tahu bahwa Dewa Api dari kuil api adalah jagoan generasi muda, sementara Dewi Api bukan dari generasi muda, melainkan telah berlatih selama berabad-abad dan mencapai tingkat lanjut dari patriark bela diri. Sebagai seorang jenius luar biasa, dengan tingkat lanjut dari patriark bela diri, hampir tidak ada yang bisa menandingi Dewi Api di bawah level kekaisaran. Payung kebesaran itu melayang pergi, Dewi Api tetap tenang dan tidak berniat bertarung secara langsung. 18 patriark bela diri mengepung kembali. Meskipun kekuatan individu mereka tidak terlalu kuat, gabungan kekuatan mereka dengan menggunakan formasi serangan gabungan sangat luar biasa. Luo Xiu menghindari serangan demi serangan dengan kecepatan sayap rohnya. Kecepatannya mampu melepaskan diri dari belenggu ruang, seperti kilat yang sulit ditangkap. Sebuah jeritan terdengar. Seorang patriark bela diri yang terlibat dalam pengepungan itu terluka parah oleh tombak naga hitam, setengah tubuhnya berdarah. Kekuatan tombak naga hitam luar biasa, setara dengan serangan biasa dari patriark bela diri. Dengan kekuatan para patriark bela diri ini, mereka sulit menahan serangannya. Seorang terluka, formasi 18 patriark bela diri segera menunjukkan celah. Jeritan kedua terdengar,
seorang patriark bela diri ditusuk kepalanya oleh tombak naga hitam, darah menyembur di udara malam. Dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, memegang tombak naga hitam, dia setara dengan seorang patriark bela diri bergelar, patriark bela diri biasa tidak dianggapnya serius. Permainan ini harus diakhiri. Luo Xiu melangkah maju, api kuning emas surgawi keluar, mengelilingi dirinya, membentuk lautan api selebar ratusan meter. Pada saat yang sama, dia melepaskan bidang hukum, membuat 10 lebih patriark bela diri yang mengepungnya kekuatannya tertekan. Berada dalam senior api kuning emas surgawi, dengan kekuatan mereka tertekan, belasan kultivator patriark bela diri ini menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tidak, mereka berteriak ketakutan. Meskipun mereka menggunakan berbagai cara, mereka hanya bisa bertahan sebentar dalam senior api kuning emas surgawi. Dewi, selamatkan kami. Para patriark bela diri memandang ke arah Dewi di bawah payung api dari kejauhan, berharap dia bisa menyelamatkan nyawa mereka. Kamu memiliki api spiritual. Dewi di bawah payung itu terkejut, namun segera pulih ketenangannya. Bermain api di depan kuil api, kamu benar-benar percaya diri. Dia berdiri perlahan, wajahnya sangat cantik, lalu membentuk mudra dengan tangannya. Payung api di atasnya berubah menjadi lubang hitam berputar. Serap, dengan teriakan ringan, semua api emas dalam radius ratusan meter di sekitar Luo Xiu diserap ke dalam lubang hitam tersebut. Payung api itu adalah harta spiritual tingkat kekaisaran, sementara api kuning emas surgawi Luo Xiu baru mencapai tahap kedua, membuatnya rentan terhadap payung api ini. Api dalam radius 100 meter menghilang, meskipun begitu, para patriark bela diri yang tersisa terlihat kusut masai dan lemah. Dewi api mengendarai payung api dan mendekat. Sebuah cahaya api terbang dari payung, berubah menjadi rantai yang melilit Luo Xiu. Ini adalah harta spiritual tingkat kekaisaran. Jika Luo Xiu terjerat, dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dengan kekuatannya saat ini. Boom, tombak naga hitam menghantam, kekuatannya menghancurkan ruang hampa, setara dengan serangan biasa dari kultivator kekaisaran. Rantai api itu hancur oleh tombak, Luo Xiu dengan cepat mundur menggunakan sayap roh di punggungnya. Krak, pada saat yang sama, ruang hampa di atas Luo Xiu pecah. Sebuah tangan raksasa terbuat dari petir menjulur ke arahnya. Tangan petir ini memiliki kekuatan luar biasa, mengguncang dan menghancurkan segala sesuatu. Apakah ini kultivator dari kuil petir? Wajah Luo Xiu berubah sedikit. Dari kekuatan serangan itu, pemilik tangan petir ini pasti seorang patriark bela diri tingkat 9. Musnahkan, Luo Xiu berteriak, tubuhnya menyatu dengan tombak, berubah menjadi naga hitam yang menerobos tangan petir, melarikan diri sejauh puluhan mil. Dari ruang hampa yang pecah, muncul sosok yang dikelilingi cahaya petir, rambut panjangnya berkibar, tampak sangat gagah. Dewi api bersama 18 patriark bela diri lainnya datang, kini hadir juga seorang kultivator luar biasa dari kuil petir. Gabungan kekuatan ini bisa membuat siapapun di bawah tingkat kekaisaran berakhir tragis. Berani membunuh orang dari kuil bumi, matilah. Suara gemuruh terdengar, seorang raksasa mendekat dengan tinggi hampir 100 meter, satu tangan terbuka menghancurkan ruang hampa dengan kekuatannya yang menakutkan. Ini adalah seorang kultivator luar biasa dari ras raksasa. Di dunia ini, kekuatannya dianggap tak terkalahkan di bawah tingkat kekaisaran. Mereka benar-benar menganggapku penting. Banyak kultivator yang datang, kata Luo Xiu sambil memegang tombak naga hitam. Dikelilingi api hitam, tampak seperti dewa iblis menghadapi kekuatan faksi cahaya. Sambil berbicara, dia mengayunkan tombak, cahaya tombak seperti naga menghantam tangan raksasa itu. Boom, suara gemuruh terdengar. Darah menyembur, kultivator raksasa itu mengeluarkan suara tertahan, tubuhnya mundur 2 langkah. Semua terjadi begitu cepat, semua orang yang hadir tampak terkejut. Raksasa yang biasanya memiliki pertahanan tubuh luar biasa dan kekuatan kuat, kini tangannya berdarah, hampir hancur. Semua mata tertuju pada tombak naga hitam di tangan Luo Xiu. Mereka tidak percaya bahwa kekuatannya sekuat itu, pasti karena tombak ini luar biasa. Bunuh dia, Dewi Api, patriark bela diri dari kuil bumi dan kuil petir serempak berteriak, kekuatan mereka di bawah tingkat kekaisaran adalah yang terkuat. Dengan kekuatan 3 orang ini, ditambah payung api Dewi Api, bahkan patriark bela diri bergelar yang setara dengan kekuatan tingkat kekaisaran, juga bisa dilawan. Hanya kalian belum cukup untuk membunuhku. Luo Xiu tertawa terbahak, namun tidak melawan mereka. Sayap roh bergetar, terbang cepat menuju cakrawala. Dia merasakan kehadiran kuat yang tersembunyi di ruang hampa jauh. Jelas bahwa para kultivator dari kuil-kuil faksi cahaya tidak hanya ini. Kultivator dari kuil cahaya belum muncul, pasti bersembunyi untuk menangkapnya sekaligus. Mau lari kemana kau? Sebuah cahaya suci emas terbang dari ruang hampa. Muncul sebuah menara emas. Menara itu langsung merobek ruang dan muncul di atas kepala Luo Xiu, menindasnya dengan keras. Merobek ruang adalah kemampuan kultivator tingkat kekaisaran, dan menara emas ini bisa melakukannya, menunjukkan bahwa ini adalah harta spiritual tingkat kekaisaran.
Serangan harta spiritual tingkat kekaisaran, bahkan dengan kecepatan maksimum sayap roh pun, Luo Xiu tidak bisa menghindar. Wuz, dalam saat kritis, cahaya hitam berkilauan di dantiannya, istana hitam kegelapan terbang keluar, dia melompat masuk ke dalam istana. Boom, ruang dalam radius puluhan mil pecah menjadi lubang hitam oleh tekanan menara emas, kekuatan harta spiritual tingkat kekaisaran hampir menghancurkan segalanya. Sebuah istana hitam mengambang di pusat ruang yang pecah, tetap utuh meski diterjang oleh menara emas. Bisa menahan serangan menara suci cahaya, para kultivator dari kuil-kuil tampak terkejut, menatap dengan waspada ke istana hitam tersebut. Hari ini kita tidak bermain lagi, sampai jumpa. Terdengar tawa dingin dari dalam istana, kemudian Luo Xiu mengendarai istana hitam kegelapan, berubah menjadi cahaya, menembus ruang dan menghilang. Kejar, kultivator dari menara suci cahaya berteriak, mengendarai menara emas mengejar. Para kultivator dari kuil-kuil lain bersama di bawah payung api juga merobek ruang dan mengejar. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 4